Baik ibu-ibu, untuk melanjutkan materi selanjutnya, mungkin ada yang tahu materi selanjutnya? Sudah, Pak. Baik, di sini materi selanjutnya adalah dampak negatif kekerasan pada anak. Nah, sebelumnya kan ibu sudah mempelajari tentang memberikan penghargaan saat anak melakukan kebaikan. Nah, di sini sekarang dampak negatif kekerasan pada anak. Nah, di sini ibu-ibu ya, yang ketika anak dari ibu-ibu ini melakukan kesalahan, jangan sampai melakukan kekerasan atau tindakan fisik. Nah, kemudian, nah di sini ada gambar ibu ya. Nah, di sini ada gambar memar-memar karena dampak fisik, dampak kekerasan dari orang tua. Nah, dampaknya itu mungkin ada di nih, anaknya menjadi pemarah. Ketika dimarahin oleh orang tua, jadi tambah marah dia, gitu loh. Nah, kemudian agresif ini biasanya dia dibilangin sedikit tidak mau, malah melawan, seperti itu. Kadang ada juga tidak percaya diri. Nah, kebanyakan anak yang tidak percaya diri itu akan menjatuhkan mentalnya di kehidupan masyarakat, mungkinkah di sekolah, di lingkungan sekitar, dan yang di tempat-tempat yang lain. Kemudian sulit berkonsentrasi belajar. Keseringan anak yang sering dimarahi, sering mendapatkan kekerasan fisik dari orang tua akan menghilangkan konsentrasi belajar. Contohnya ketika sekarang anak di sekolah, sebelum berangkat ke sekolah dia sempat dimarahi. Nanti di sekolah pasti pikiran belajar atau konsentrasi belajar tidak ada, kepikiran kepada kemarahan orang tua sebelum berangkat sekolah. Coba sekarang ibu bayangkan, di telapak tangan ibu sekarang memegang pasir kanan kiri. Semakin keras ibu menggenggam pasir itu, semakin cepat pasir itu jatuh gitu. Nah, jadi kekerasan pada anak tidak menyelesaikan masalah, tapi kekerasan fisik pada anak itu akan menimbulkan banyak dampak atau banyak kerugian pada anak. Mungkin ibu-ibu yang sudah punya anak, pernahkah melakukan kekerasan itu kepada anak? Entah itu memukul, entah itu memarahi. Pernah. Kalau mukul sih enggak, Pak ya. Cuma saya punya tetangga, Pak. Orang tuanya itu suka mukulin anaknya gitu, Pak. Suka melakukan kekerasan sama anaknya. Jadinya sekarang anaknya sedang tubuhnya memar, dia agak terganggu mentalnya loh, Pak. Dia nggak mau bergaul, diam aja kayak gitu, Pak. Kasian saya melihatnya loh, Pak. Nah, apakah ibu pernah menyampaikan atau memberikan saran kepada tetangga ibu? Pernah sih, Pak. Setiap kali dia mukul anaknya saya bilang, Bu, jangan dipukul anaknya, kasihan. Tapi dibilang anaknya itu bandel, Pak. Nah, itulah Bu. Nah, itu salah satu contoh ya. Itu salah satu contoh anak sering mendapatkan kekerasan. Kenapa bisa menjadi kelainan mental atau mentalnya berbahaya? Karena dampak dari tidak percaya diri. Nah, semakin anak itu tidak percaya diri, maka mental kehidupannya itu semakin hilang. Itu. Ada yang lain mungkin Ibu Meta? Saya mau tanya, Pak, misalnya kalau ngebentak anak-anak itu termasuk kekerasan pada anak nggak? Ya. Soalnya saya kan kalau saya punya anak, tapi mereka tuh sering bertengkar dengan saudara. Nanti saya sedikit kesal, saya langsung bentak-bentak deh, Pak. Itu masuk kekerasan apa tidak? Kalau memarah-marahi itu termasuk kekerasan juga, Bu. Tapi kekerasan tanpa kekerasan non fisik, alias kekerasan secara ucapan seperti itu. Itu juga bisa mempengaruhi mental anak. Takutnya anak itu menjadi tambah melawan nanti, tambah menjadi pemarah. Semakin ibu memarahi anak itu,
dia akan melawan, dia akan marah ganti ke ibu gitu. Jadi kalau bisa, kalau anak ibu bertengkar nih, anak laki-laki sama anak perempuan bertengkar mulai merebutkan sesuatu, janganlah sampai dimarahi. Setidaknya cukup ditegur atau diberikan contoh yang lebih baik. Oh gitu ya Pak ya, nanti saya akan praktekkan ya, Pak. Untuk nah, sekarang ini Bu ya, pesan saya kepada ibu-ibu supaya anaknya tidak melakukan kekerasan. Ingat kembali ketika ibu mengandung, ketika ibu masih merawatnya 9 bulan. Ketika ibu mengandung, gimana? Ketika dia lahir juga bagaimana? Pasti ibu merasa sayang, merasa bangga punya anak kan? Kenapa ketika setelah tumbuh, kenapa ibu malah memarahi? Kadang melakukan kekerasan, tindakan fisik juga, seperti itu kan? Makanya itu kita kembali lagi ke keadaan ketika mengandung dan ketika lahir. Masih bagaimana perasaan ibu ketika itu. Nah, jadi di situ Bu ya, janganlah sampai melakukan kekerasan, karena kekerasan itu dampaknya sangat berbahaya. Nah, ini juga banyak orang tua yang bingung menghadapi perilaku buruk anak, dan pada akhirnya pengambilan cara mudah dengan menggunakan kekerasan fisik. Banyak sekali di luar sana, banyak orang tua juga yang melakukan kekerasan fisik, marah-marah, kadang sampai menganggap anaknya itu, memaki-maki anaknya, seperti mengata-ngatakan anaknya itu sebagai hewan atau yang lain-lainnya, seperti itu kan, banyak seperti itu. Nah, di sini jangan di sini kan ada di materi ini kita membahas dampaknya. Ya inilah dampak-dampaknya dari kekerasan itu. Dan kekerasan itu juga jangan sampai berlaku kepada anak. Kekerasannya itu biar nggak menular. Anak dimarahin orang tua, terus kemudian anak itu melakukan kekerasan kepada orang lain, seperti itu. Mungkin dari sekian ibu-ibu ada yang bertanya? Terus kalau anaknya bandel kita mesti ngapain dong Pak? Nah, itu Bu, kalau ketika anak bandel, kita cukup menasehati, mengingatkan dan mengajarkan yang lebih baik. Seperti itu. Nanti itu ada di materi selanjutnya tentang berbagai cara mengurangi perilaku buruk anak. Nah, itu nanti ada di materi selanjutnya. Mungkin materi saat ini cukup sekian. Mungkin ada yang ditanyakan. Nanti deh saya coba praktekkan ya Pak ya, supaya saya nggak gini lagi marah-marah sama anak, nggak melakukan kekerasan seperti itu lagi deh Pak. Nanti saya coba praktekkan. Itu juga Bu, ini PR lagi ibu-ibu di rumah. Jangan lupa praktekkan ini. Praktekkan apa yang didapat di hari ini, entah itu dari dampak negatif kekerasan pada anak. Dan ajak juga suami-suaminya, bapaknya ini diajak juga untuk melakukan ini, supaya tidak melakukan kekerasan pada anak, tidak memarahi anak, tidak membentak-bentak, seperti itu ya. Mungkin materi dari saya sekarang cukup sekian. Ada lagi yang bertanya? Enggak Pak. Enggak, Pak. Sudah mengerti. Ya, mungkin cukup sekian materi dari saya. Saya sampaikan terima kasih.